Pimpinan militer puncak Ukraina mengatakan baru-baru ini bahwa sulit bagi Ukraina untuk memenangkan perang dengan Rusia. Pernyataan petinggi militer Ukraina tersebut adalah ketika informasi tersebar bahwa Rusia mengganti pimpinan tertinggi militer yaitu Kementerian Pertahanan dengan ahli ekonomi Rusia, Andriy Belousov. Keberhasilan Andriy Belousov menstrategikan ekonomi Rusia sejak pasca pandemi, kemudian dalam embargo melawan hegemoni Barat dengan membangun industrial military complex patut ditiru oleh Indonesia. Andriy Belousov membangun 100% produksi Rusia tersebut dengan uang Rusia, dengan tenaga ahli Rusia. Itu semua adalah solusinya. Juga ratusan ribu buruh Rusia mendapatkan pekerjaan baru. Kalau Indonesia ke depan mau menirunya, ya jangan beli alat perang diimpor dari luar negeri atau kita harus membikinnya. Ini semua adalah strategi untuk tumbuhnya ekonomi. Kalau mau tumbuh ekonomi, persis tiru saja apa yang Andriy Belousov lakukan. 100% uang lokal, produk lokal, teknologi lokal, tenaga kerja lokal. Itu kunci suksesnya. Kembali ke Rusia dan Putin. Ekonomi Rusia tumbuh sangat pesat dan ini bukan propaganda Rusia, namun data resmi dari IMF yang mengatakannya. Kemudian Putin menjadi sosok yang bertambah populer karena keputusannya tersebut. Kekuasaannya semakin menguat. Apa yang menarik dari Andriy Belousov? Pemahaman ekonominya tentunya. Sama seperti Bosman katakan, kita ini satu aliran, post-Keynesian, MMT. Post-Keynesian adalah quantitative easing, menambah money supply, easy money atau uang mudah. Uang ditambah dengan lawannya uang banyak beredar adalah produktivitas. Dalam hal ini industrial military complex. Sama persis seperti yang Amerika lakukan dan Jerman lakukan. Sama persis seperti apa yang Tiongkok sekarang lakukan. Easy money underlyingnya produktivitas manufaktur. Di sisi Ukraina, produktivitas tidak tumbuh. Industrial military kompleksnya tidak jalan. Semua persenjataan dari impor. Dan ini ditanggung oleh status hutang negara Ukraina. Benar, Zelensky itu menjual Ukraina. Ukraina sudah tergadaikan. Lebih dari 200 billion dolar saat ini hutang negara Ukraina. Atau lebih dari 3.000 triliun rupiah hutang Ukraina kepada pihak Barat dalam 2 tahun ini. Kasih 1 tahun lagi, habis itu aset Ukraina. Lalu ada berita terakhir di medan perang Kharkiv, wilayah penting Ukraina, yaitu tentara Rusia masuk jalan santai tanpa perlawanan berarti dari tentara Ukraina. Jenderal lapangan Ukraina yang melaporkan ke Kiev menyatakan hal yang sangat memalukan tersebut. Namun, tentara Ukraina memang sudah tidak mau lagi berperang tampaknya. Semuanya membuat posisi Ukraina serba salah. Kalah senjata, kalah moralitas, dan kalah logistik. Belum lagi untuk menangkis serangan udara menggunakan misil, Rusia lakukan Pers drone itu serangan harian. Meniru sukses Iran, Rusia sekarang menyerang Ukraina adalah dengan misil dan drone. Dan Rusia menyerang ke pusat Kiev serta pusat ekonomi di Ukraina. Tentunya menguji pertahanan udara NATO di mana 6 bulan yang lalu 70% serangan misil dan drone Rusia berhasil digagalkan oleh pertahanan udara Ukraina yang diberikan oleh pihak Barat. Namun sekarang hanya bisa menahan tidak lebih 40%-nya alias yang 60% misil, roket, drone Rusia masuk ke wilayah Ukraina. Puncak kesimpulan mengapa Ukraina akan kalah perang kali ini adalah dari pernyataan Presiden Polandia, Andrzej Duda, di mana Polandia memasang barikade tidak mau menerima pengungsi warga Ukraina ke Polandia dan tidak mau Polandia melakukan transaksi pertanian dengan Ukraina. Barikade Polandia tadi bukan hanya dilakukan oleh pagar betis tentara militer, namun ribuan truk dan ribuan petani Polandia yang melakukannya, menutup jalan-jalan dari dan menuju Ukraina ke Polandia. Apa pernyataan Duda yang mengejutkan? Duda mengatakan bahwa hasil pertanian Ukraina itu bukan milik Ukraina, tetapi dimiliki oleh BlackRock. Selain itu, para petani Polandia melakukan protes kepada Uni Eropa yang memaksa Polandia mau atau setuju untuk bisa dilalui oleh barang-barang murah pertanian Ukraina. Bagi petani Polandia, ini akal-akalan globalis. Aslinya, ya big company BlackRock dan perusahaan-perusahaan Amerika serta sekutunya lah di belakang transaksi ini. Murahnya hasil pertanian Ukraina merusak harga produksi petani Polandia. Harusnya produk pertanian Ukraina yang melalui Polandia dipajak mahal agar barang tersebut tidak masuk ke pasar Polandia dan Uni Eropa. Barang pertanian tadi menumpuk di Polandia, di mana data dari Andrzej Duda, Presiden Polandia mengatakan bahwa semua ladang pertanian Ukraina telah Zelensky jual ke perusahaan milik Uni Eropa, milik Amerika, termasuk ke BlackRock dan Vanguard. Karena tekanan kepada Ukraina, yaitu dari kanan oleh Rusia, dari kiri oleh Polandia, akan membuat Ukraina akan mati di tengah dijepit 2 gajah. Tidak lama lagi. Semoga Indonesia ke depan bisa mengambil pelajaran dari impor pangan yang mematikan petani dan impor mesin perang yang tidak menumbuhkan ekonomi lokal. Peace.